Kita sedang memasuki gerbang Pax Judaica, seperti yang telah guru kita sampaikan, Syekh Imran Nazar Hossein 20 tahun yang lalu. The first implication of what has happened in Israel's attack on Iran, in my opinion, from the perspective of Islamic eschatology, that we have arrived at a defining moment in history, when the movement of history is changing, when a Pax Americana which has been receding is now giving way, whether they like it or they don't, whether Trump understands or he does not, is now giving way to a Pax Judaica, which is for the first time publicly proclaiming its intention to become a ruling state in the world. We have been explaining this subject 25 years ago in Jerusalem in the Quran, where we advanced the thesis that a Pax Britannica did not emerge in a vacuum, did not emerge by accident, that it was meant to prepare the way in a process of three stages, from Pax Britannica to a Pax Americana, which would prepare the way for what is now taking place, the eventual emergence of a Pax Judaica, where the state of Israel will now seek to rule the world, in order that someone might stand up in Jerusalem and declare to the Jewish world and to mankind, I am the Messiah. They don't teach this subject in the departments of political science and international relations. No, this subject is not taught. We have to teach the subject. That he wants to stand up in Jerusalem and declare, I am the Messiah. And those who lack the capacity to understand what's happening will accept him as the Messiah. But not the world of Islam, which will recognize him to be Al-Masih al-Dajjal, or the false Messiah. And not that part of the Christian world which has not betrayed Jesus and which will recognize him to be the Antichrist. But that is not taught in academia. Israel tidak bisa menjadi penguasa Timur Tengah maupun penguasa dunia jika Iran memiliki nuklir. Israel akan berusaha memastikan Iran tidak memiliki nuklir. Sejak lama agen Mossad telah mencoba menggunakan agama untuk hal ini. Ada beberapa ulama Iran yang sepertinya mudah diberikan tipu daya. Beberapa ulama Iran sebelum kejadian ini melarang dan mengharamkan penggunaan nuklir. Namun itu tidak menjadi halangan bagi Ali Khomeini untuk terus mengembangkan senjata nuklir. Ali Khomeini juga ulama sekaligus pemerintah. Ia sangat tahu keadaan yang sebenarnya. Dan kemungkinan besar Rusia akan ikut terseret dalam perang ini. Karena Rusia dari sejak lama telah menjadi sekutu Iran. Dan alasan kedua, Rusia menolak tatanan Pax Judaica. Perang ini mungkin bisa memicu perang besar. Mungkin inilah gerbang perang besar. Kita tahu bahwa pejuang di Gaza pun didukung Iran. Jadi akan ada dua poros yang berperang. Poros pertama, mereka yang menolak Pax Judaica akan ada bersama barisan Iran. Dan kedua, yang akan memuluskan Pax Judaica akan berada di barisan Israel. Namun ada hal baru dari hal itu. Ada skenario lama dengan sebuah chapter baru. Apa itu? Skenario lama adalah perang kecerdasan yang diteruskan oleh negara-negara antara Iran dan Israel.
Namun lebih tepat, Israel adalah yang telah meneruskan banyak perang kecerdasan yang telah memasuki wilayah Iran. Sebenarnya ini adalah perang kecerdasan intelijen. Kedua-duanya menyerang satu sama lain dalam kediaman dan dalam kegelapan informasi. Juga menggunakan serangan tidak langsung menggunakan pasukan proksi atau pasukan militan luar negeri. Ini adalah alasan mengapa Israel menyerang segera sekarang dengan presisi di lokasi Iran untuk memusnahkan program nuklir Iran. Kemudian membuat Iran menerbangkan roket. Beribu-ribu penerbangan roket telah diluncurkan secara langsung ke daerah Israel. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah eskalasi perang akan menyebar dan menjadi lebih besar, atau apakah Iran akan menahan dan tidak mengakselerasikan sekarang, sehingga dalam beberapa bulan mereka akan siap dengan senjata nuklir mereka. Lalu apa yang terjadi jika Iran kalah? Maka tiada halangan lagi bagi Israel menuju langkah selanjutnya, yaitu Pax Judaica, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu eskatologi Islam. Dan apa yang akan terjadi jika Israel kalah? Maka Timur Tengah bisa kembali seperti dahulu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda siapakah yang akan menang antara Iran dan Israel ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.